Halo adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris kelas 4, unit 5, Where is my pencil? Halaman 49 sampai 53. Yuk kita mulai. Di sini ada gambar sebuah kamar ya, dan juga benda-benda di dalamnya. Kita di sini diminta untuk menjawab pertanyaan atau lebih tepatnya melengkapi kalimat-kalimat ini ya. Oke, kita lihat yang nomor 1. There is a bed in the bedroom. Nah, ini ada tempat tidur ya. Oke, ini contohnya. Ini contoh. Sekarang kita lihat yang nomor 2. There are two on the bed. Ada dua apa di atas tempat tidur? Coba adik-adik lihat di sini. Yang jumlahnya 2. Bantal guling ya. Oke. Apa adik-adik masih ingat bahasa Inggrisnya bantal guling? Bolster. Oke, karena ada 2, kita tambahkan S di sini. Oke, kalau bendanya lebih dari 1, kita tambahkan S di belakang kata bendanya. Jadi, there are 2 bolsters on the bed. Oke. Nomor 3, there is blank between 2 bolsters. Ada titik-titik 2 bantal guling gitu. Ada titik-titik di antara 2 bantal guling. Ini 2 bantal guling, kemudian nah ini dia yang kita isi. Oke, yang kita isi ini kita namai, kakak isi di sini ya karena tidak muat. There is a teddy bear. Okay, there is a teddy bear between 2 bolsters. Ada sebuah boneka teddy bear di antara 2 guling. Kemudian yang berikutnya, there blanket on the what? Berarti there is, kita isi there is a blanket. Kita bisa tambah a yang artinya sebuah, on the bed. Ada sebuah selimut di atas tempat tidur. Oke, kemudian yang nomor 5, there is, kita tambahkan is, there is a mirror. Ini kacanya. Ini sebenarnya banyak kemungkinan ya. Bisa kita tulis there is a mirror on the table, atau there is a mirror beside the book. Oke, kakak sudah tulis contoh kalimatnya di sini. Yang pertama tadi, there is a bed in the bedroom. Ada tempat tidur di kamar tidur. There are 2 bolsters on the bed. Ada 2 bantal guling di tempat tidur. There is a teddy bear between 2 bolsters. Ada boneka beruang di antara 2 guling. There is a blanket on the bed. Ada selimut di tempat tidur. There is a mirror on the table. Ada sebuah cermin di atas meja. Atau kalau kita mau buat dia berada di sebelah buku, bisa aja. Contoh, there is a mirror beside the book. Ini boleh ya. Ada sebuah cermin di sebelah buku. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikut ini game. Take your cards and play the game. Ini adik-adik
di kelas ya, akan praktek ini dengan teman-teman. Ini contohnya, what are in the living room? Artinya apa yang ada di ruang tamu. Nah, ini dia si Joshua ngasih tunjuk kartu dengan keadaan ruangannya ya. Kemudian Made menjawab sofa, table, television, and cupboard. Sofa, meja, televisi, dan lemari. Seperti itu. Nah, sekarang kakak coba mau kasih contoh. Contoh di sini adik-adik coba lihat gambarnya ya. Ini kira-kira ada di mana? Pertanyaannya, what are in the living room? Apa yang ada di ruang tamu? Kira-kira ada apa aja ya? Sebelum kakak munculkan jawabannya. Okay, so we have sofa, lamp, television, and shelf. Kita ada sofa, lampu, televisi, dan rak. Oke, contoh yang berikutnya. What are in the bedroom? Apa yang ada di kamar tidur? Oke, ada bed, pillows, cupboard, vase, book, and lamp. Ada tempat tidur, bantal, ada 5 bantal ya, lemari, vas bunga, buku, dan sebuah lampu. Oke, seperti itu ya contohnya. Kita kembali ke sini. Yang berikut, look and write. Look and write ini hampir sama dengan aktivitas sebelumnya ya, tapi adik-adik menjawab pertanyaan berdasarkan gambar ini. Yang pertama, is Cici's pencil on the chair? Is Cici's pencil on the chair? Artinya, apakah pensilnya Cici ada di atas kursi? Ini pensil? Tidak ya, tidak di atas kursi, tapi di atas meja. Jadi, kita jawabnya, no, it is not. Artinya, tidak. Oke. Kemudian, nomor 2, where is her pencil? Where is her pencil? Di mana pensilnya? Kita jawab, pensilnya Cici atau her pencil is on the table. Pensilnya ada di atas meja. Yang berikut, what are on the sofa? What are on the sofa? Benda apa saja yang ada di sofa? Kita jawab, sebelum kita jawab kita lihat dulu, ini sofa, kita ada tempat pensil, pencil case ya. Kemudian ada buku juga. Karena di sini pertanyaannya what are, berarti dia mengharapkan ada benda yang lebih dari satu di sini. Maka kita menjawabnya, there are pencil case and book. There are pencil case and book. Oke. Yang nomor 4, where does Cici sit? Where does Cici sit? Di mana Cici duduk? Kita jawab, Cici sits on the sofa. Cici duduk di atas sofa. Oke. Yang terakhir, where is Cici's bag? Di mana tasnya Cici? Ada di atas lantai ya. Kita jawab, kita bisa ganti kata bag-nya dengan it ya. Kalau adik-adik masih ingat, it itu dia menunjukkan benda, hewan, tempat, dan sebagainya. Jadi kita bisa ganti dengan it. It
is on the floor. Tasnya ada di atas lantai. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Help Made to put the things on the right place. Bantu Made untuk meletakkan benda-benda ini ya, yang bisa kita bilang berserakan ini di tempatnya yang tepat. Oke. Contoh di sini. The shirt and trousers are in the cupboard. Artinya baju dan celananya di lemari. Bajunya dan celana ditaruh di lemari. Oke, berarti yang berikutnya bisa kita buat yang lain ya. Contohnya apa ini? The bolsters ya. The bolster dan the pillow harusnya ada di atas tempat tidur. Kita bisa tulis the bolster and pillow are, ada di mana letaknya? Di atas tempat tidur ya. Oke, are on the bed. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang lainnya, the books are on the table. Buku-buku yang ada di sini, ada 3, ini harusnya di atas meja. Oke. Lalu yang keempat, apalagi ya? The shoes. Sepatu. Kira-kira kita biasanya naruhnya di lantai ya, kalau nggak ada tempat untuk naruh sepatu. Berarti the shoes are on the floor. Sepatunya berada di lantai. Yang berikut, yang nomor 5. Ini kita ada sapu di atas. Sapunya ditaruh di atas lemari. Oke, ini cukup kita biasanya naruh di atas lantai aja ya. Berarti the broom is on the floor. Lalu yang terakhir kita bisa lihat ini banyak sampah-sampah seperti sampah kertas ya yang berserakan. Ini harusnya kita taruh di tempat sampah. Berarti sampah, kalau sampah kertas kita bilang trash. Jadi the trash is in the trash can. Sampah berada di tempat sampah. Oke, coba kita baca sekali lagi. The shirt and trousers are in the cupboard. Baju dan celana berada di lemari. The bolster and pillow are on the bed. Bantal guling atau guling dan bantal berada di tempat tidur. The books are on the table. Buku-buku berada di atas meja. The shoes are on the floor. Sepatunya berada di lantai. The broom is on the floor. Sapu berada di lantai. The trash is in the trash can. Sampah berada di tong sampah. Oke, kita lanjut. Ini halaman terakhir ya. Halaman terakhir My New Words. Kata-kata yang adik-adik pelajari di unit ini. Kita ada table, lamp, cupboard, picture, shelf, vase, television, sofa, clock, bed, pillow, bolster, wardrobe, and
Oh, pillownya satu lagi. Ada dua. Oke, sekian dulu ya adik-adik untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang baru. Terima kasih sudah menonton.